Network model yang kedua dalam project management adalah PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, ini bedanya dengan CPM adalah kalau CPM tadi durasi aktivitasnya diketahui, di sini durasi aktivitasnya tidak diketahui dengan pasti. Jadi PRT itu sama untuk mengestimasi berapa sih probabilitas proyek itu akan selesai dengan deadline, sesuai dengan deadline, dengan durasi aktivitas yang tidak diketahui. PRT ini dikenalkan oleh seorang konsultan yang bekerja pada pengembangan Polaris Missile. Nah, di sini menggunakan asumsi beta distribution untuk setiap aktivitas. Nah, ini rumus dari PRT. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa PRT itu durasi aktivitasnya tidak diketahui, maka kita punya 3 waktu, yaitu waktu pesimis, waktu optimistik, dan waktu most likely. Waktu pesimistik itu apa? Waktu pesimistik itu waktu yang kalian itu pesimis. Jadi kalau bisa dikatakan waktu yang kira-kira paling lama gitu kalian menyelesaikan sebuah proyek itu karena kalian pesimis ya. Jadi kalian waktunya lebih lama gitu. Nah, optimis itu kalian sangat optimis jadi waktunya paling pendek. Kira-kira kamu berapa nih menyelesaikan skripsi, let's say. Oh, saya bisa selesai dalam 1 semester. Itu mungkin optimis. Kalau pesimis, oh mungkin saya bisa menyelesaikan sampai 1 tahun. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, apa itu waktu most likely? Most likely itu ya waktu yang ya kemungkinan most likely dia akan terjadi ketika itu gitu. Jadi kira-kira waktu yang seringnya itu yang antara optimis dan pesimis ya. Jadi waktu yang kemungkinan, jadi di sini most likely itu adalah waktu yang paling mungkin proyek tersebut bisa diselesaikan, paling visible, paling masuk akal lah proyek itu bisa diselesaikan. Jadi ada waktu pesimis, waktu optimis, dan waktu most likely. Jadi bisa dibayangkan ya, pesimis itu ya kalian waktu yang paling pesimis gitu. Jadi biasanya waktunya itu yang paling panjang, dan optimis yang paling pendek, dan most likely itu diantaranya, atau yang paling mungkin proyek itu bisa kalian selesaikan. Nah, gimana cara menentukan expected time-nya? Expected time-nya didapatkan dari waktu optimis, ditambah 4 kali waktu most likely, ditambah dengan waktu pesimis dibagi dengan 6. Nah, akan mendapatkan expected time dari masing-masing durasi aktivitas. Nah, di PRT ini juga ada namanya standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi di sini adalah simpangan. Jadi, standar deviasi di sini rumusnya adalah waktu pesimis atau waktu yang paling panjang dikurangi dengan waktu optimis atau waktu paling pendek dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, contohnya di sini kita punya AOA seperti ini. Jadi ada rangkaian aktivitas dalam proyek seperti ini. Jadi 258 ini maksudnya adalah waktu optimis, waktu most likely adalah 5 dan 8 adalah waktu pesimistik ya. Jadi 111 berarti ini semuanya adalah waktu optimis, waktu most likely dan waktu pesimis gitu ya. Oke, apa yang kita lakukan pertama? Yang kita lakukan pertama adalah kita hitung expected time-nya dan standar deviasinya. Jadi kita udah punya yang aktivitas A tadi optimistiknya adalah 2, most likely-nya 5, 8 adalah pesimistik ya. 2, 5, dan 8. Nah, kita bisa hitung expected time-nya berapa gitu ya. Expected time tadi adalah waktu optimis yaitu 2, ditambah 4 kali waktu most likely, 4 kali 5 adalah 20, ditambah dengan waktu pesimistik 8 dibagi dengan 6 gitu ya. Seperti rumus yang ini. Nah, hasilnya berapa? Ini adalah 30 dibagi dengan 6 adalah 5 ya. Maka kita temukan expected time-nya adalah 5. Gitu juga standar deviasinya. Tadi adalah optimistik ditambah dengan pesimistik dibagi dengan 6. 10 ya kan? Standar deviasi TP dikurangi TO, TP dikurangi TO dibagi dengan 6. TP tadi adalah 8, dikurangi dengan TO-nya adalah 2, 8 dikurangi 2 adalah 6, dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke, kita cari masing-masing expected time dan standar deviasi untuk masing-masing aktivitasnya. Nah, setelah kita dapat, apa yang kita lakukan ya kita bisa main kayak waktu CPM gitu ya. Di sini ganti A-nya di sini tadi kan dari expected time-nya adalah 5 ya udah diganti A-nya di sini 5 gitu ya. B-nya adalah 3, B-nya adalah 3, C-nya adalah 1, terus DE-nya adalah 8, dan F adalah 7.
Ya. Nah, lalu kita hitung seperti CPM biasa. Jadi teman-teman bisa tentuin TE dan TL. Masih ingat ya, TE dan TL. TE adalah earliest starting time dan TL adalah latest finish time gitu ya. TE-nya berapa? Kita bisa lihat dari yang kayak biasanya ya. TE kita dapetin dari misal kita mau lihat ya, di sini TE event 1 yaitu 0 karena dia belum kemana-mana ya. Lalu TE event 2 berarti TE event 1 ditambah dengan durasi aktivitas A. 0 ditambah 5 berarti TE2 adalah 5 gitu ya. Paham ya? TE3 gimana? TE3 berarti ini ya. TE3 adalah TE2 ditambah dengan durasinya 1. TE2 tadi adalah 5 ditambah dengan 1 karena durasinya di C1 berarti tinggi jadi 6 dan selanjutnya seperti teman-teman hitung di CPM tadi. Nah, TL-nya juga. TL-nya gimana? TL-nya dapat di sini diketahui bahwa bisa diselesaikan dalam 21 hari gitu ya. Ya kita hitung mundur lagi gitu. 21 ya. Di sini 21. Nah, makanya kita hitung 21 dikurangi dengan 7, maka kita dapetin notes yang kelima ini adalah 14. Sorry. 14. Dan selanjutnya kalian bisa hitung misal 14 di sini 5 yang keempat berarti 14 dikurangi dengan 8. Jadi hasilnya adalah 6. Gitu ya. Yang keempat adalah 6 dan selanjutnya teman-teman bisa hitung sendiri seperti kita ngitung earliest start time dan latest start time di CPM sama persis. Gitu juga dengan itu juga dengan ES, EF, LS, LF, TF dan FF-nya itu sama dengan kita ngitung di CPM gitu ya. ES itu adalah TE-nya ya. LF ini adalah TL-nya. Ya, ini TE. Ingat ya. Nah, EF dan LS ini seperti teman-teman ingat itu sama kayak rumusnya di CPM ya. Earliest finish berarti TE ditambah dengan durasi dari si A ini. Berarti TE A adalah 0 ya. Sehingga teman-teman bisa finish si A ini berarti adalah 0 ditambah dengan durasinya adalah 5. Berarti earliest finish-nya adalah 0 ditambah 5 gitu ya. Sama kayak kita ngitung di CPM. Ya, 5. Dan selanjutnya, TF-nya adalah pengurangan dari latest dan earliest-nya. Jadi LS dikurangi ES, 0 dikurangi 0 maka 0. Atau LF dikurangi EF, 5 dikurangi 5 sama dengan 0 gitu ya. Gitu juga dengan FF-nya. FF-nya itu adalah ES setelahnya, misal A itu aktivitas setelahnya adalah C ya. Aktivitas setelahnya dikurangi dengan aktivitas A. Aktivitas setelahnya adalah C, 5, dikurangi dengan 0 ya. Dikurangi dengan si durasinya A. Durasinya A tadi adalah 5 ya, kalau nggak salah ya 5. 5 dikurangi 0 dikurangi 5 maka hasilnya adalah 0 gitu ya. 0. Gitu. Nah, critical adalah ketika TF dan FF-nya adalah 0. Ya. Maka di sini bisa kita lihat critical-nya adalah aktivitas A, aktivitas C, aktivitas D dan aktivitas F gitu ya. Jadi yang perlu kita concern penuh untuk proyek ini adalah proyek dengan aktivitas A, C, D dan F agar completion dari proyek tersebut nggak delay ya teman-teman. Nah, ini ada contoh lain untuk PRT. Tadi kan kita tahu bahwa proyek tadi yang di sini bisa diselesaikan dalam waktu 21 hari gitu ya. Latest finish-nya adalah 21 hari. Nah, ya, latest finish-nya adalah paling terakhir finish adalah 21 hari. Nah,
mungkin nggak sih dia telat, katakanlah 25 hari gitu. Berapa sih kemungkinan 25 hari, dia bisa telat 25 hari? Nah, ini kita gunakan sebuah pendekatan lagi ya, sebuah equation lagi. Jadi misal di sini kita dapetin latest finish-nya, waktu terakhir dia harus menyelesaikan adalah 21 hari. Berapa sih kemungkinan proyek tersebut diselesaikan dalam 25 hari gitu ya. Jadi ini untuk apa? Untuk menentukan berapa sih contingency budget, atau kalau teman-teman biasanya bikin sebuah event, teman-teman akan bikin dana tak terduga. Nah, ini dana tak terduga ini kita tambahkan ke dalam komponen biaya agar misal ada kemungkinan resiko proyeknya itu mundur, katakanlah dari 21 hari ke 25 hari, maka biaya itu bisa digunakan untuk membayar denda, seperti itu. Jadi berapa sih kemungkinannya proyek tersebut mundur 4 hari, dari 25 hari. Caranya gimana kita melihat kemungkinannya? Kita bisa gunakan sebuah rumus ya. Rumus kita gunakan pendekatan namanya the law of large number. Ya, jadi kita gunakan probability distribution-nya gitu ya. Nah, pertama gimana caranya? Kita lihat square atau pangkat dari standar deviasinya. Tadi teman-teman ingat bahwa critical path-nya adalah A, C, D, dan F ya. Di sini kita tahu critical path-nya adalah A, C, D, dan F. Nah, maka kita lihat standar deviasi dari A, C, D, dan F, standar deviasi kuadrat ya. A, C, D, dan F. Di sini kita tahu standar deviasinya A adalah 1, C adalah 0, D adalah 2, dan F adalah 0 gitu ya. Nah, kita cari standar deviasinya dulu ya. Ini 1 kuadrat untuk standar deviasinya A. D adalah 2 kuadrat, C dan F tadi standar deviasinya adalah 0. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat adalah 5. Nah, gimana cara selanjutnya? Kita cari probability-nya. Bahkan yang ditanyakan adalah berapa probability jika proyek itu diselesaikan dalam 25 hari gitu. Nah, gimana selanjutnya adalah kita cari dengan rumus ini, teman-teman. Probability dari PD dikurangi mu dibagi dengan standar deviasinya. Maksudnya gimana? PD di sini ya, PD di sini adalah probability dia diselesaikan dalam 25 hari. Maka kita bilang PD sama dengan 25. Dikurangi dengan mu. Mu di sini adalah expected length of critical path. Jadi waktu dari critical path-nya itu, berarti 21 hari atau latest finish-nya gitu ya, 21 hari. Jadi kita dikurangi dengan 21 dibagi dengan standar deviasinya. Jadi standar deviasinya berapa? Standar deviasinya adalah akar 5 gitu ya. Dari sini kan kita kuadratnya tadi adalah 5, maka kita cari akar 5-nya gitu ya. Kalau teman-teman hitung, teman-teman akan dapat 1,79. Nah, dari 1,79 ini gimana cari probabilitasnya? Kita lihat di tabel Z ini ya. 1,79 itu kira-kira ada di sini 0,9545 atau 0,96 ya. Maka di sini kita tambahkan 0,96. Nah, maksudnya apa? Jadi kemungkinan dia selesai dalam 25 hari itu 96% gitu ya. Maka bisa jadi kita tambahkan 4% itu atau 4% yang kemungkinan molornya itu ya, kita bisa tambahkan ke biaya kontingensinya. Gitu untuk PRT.